Jadi ada seorang ulama besar dulu, bernama Rabi ibn Huthaim rahimahullah. Dia lagi makan, dibuatin makanan mewah sama istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Beda sama halwa sekarang. Halwa itu orang Arab artikan manisan ya, sesuatu yang manis Bapak Ibu sekalian. Nah tapi Rabi ibn Huthaim ini di masa itu atau istrinya buatin dia makanan halwa karena dia nggak rewel, dia nggak pernah minta macam-macam gitu. Istrinya juga nggak enak, istrinya masakin yang enak. Itu bumbu-bumbunya mahal, buatnya lama, hampir suruh adonan kacang, segala jenis kacang-kacangan waktu itu, madu, segala macam diaduk jadi satu dan lama sekali buatnya. Dia lagi duduk, istrinya suruh anaknya keluarin makan halwa itu. Makanan yang mewah itu. Biasanya waktu itu dimakan sama para pembesar-pembesar negara lah gitu ya. Nah kebetulan dia punya 2 orang murid. Lagi duduk sama dia ngobrol, nanya-nanya masalah hukum. Begitu dihidangkan, halwa itu sudah dipotong-potong. Dia mau jamah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Maka Rabi ibn Huthaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh buka, coba buka pintu. Lihat siapa yang di depan situ. Begitu dibuka, ternyata orang gila. Bajunya berantakan, kotor, tidak pakai sendal. Maaf, dalam kisah ini bahkan diceritakan pemandangan yang kurang baik lah ya. Terus dia minta makanan, kasih isyarat tangan. Uniknya Rabi ibn Huthaim suruh ambil makanan itu, halwa itu dikasih ke orang gila itu. Maka anaknya ambil dengan tujuan membawa piring itu. Tadinya dia mau kasih 1 potong karena makanannya cukup besar. Kasih potongan, kasih ke orang gila itu. Nanti sisanya dibawa lagi ke ayahnya. Tapi subhanallah orang gila juga tahu makanan enak bu. Ya. Jadi pada saat dia lihat makanan itu diambil semua. Sama nampan-nampannya diambil, dimakan sampai habis. Setelah habis, orang gila ini namanya orang gila. Dia nggak ngerti terima kasih atau apa. Makanan itu dibuang. Piring itu dibuang saja. Anaknya Rabi ibn Huthaim ini ambil piring itu, dia masuk ke dalam sambil dia jengkel. Manusiawi ini orang udah dikasih makan, tadinya mau dikasih 1 potong malah dihabisin semua. Terus piringnya dibuang lagi. Lalu anaknya ini datang kepada ayahnya Rabi ibn Huthaim lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi itu kan yang minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Ini perkataan anaknya. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya masuk ke dapur ambil makanan apa saja kan pasti dia mau. Roti kah, keju kah, apa. Pasti dia makan. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kenapa harus halwa yang ibuku buatkan khusus buat anda? Ini anaknya butuh jawaban. Maka Rabi ibn Huthaim rahimahullah ini kalau Bapak Ibu baca tentang riwayat tentang beliau ini di waktu itu ya di kalangan para tabi'in dipanggil sebagai alimnya ulama. Jadi orang kalau sudah mulai rasa lemah imannya di Irak itu datanya ke Rabi ibn Huthaim ini. Karena bicaranya surga, neraka, kuburan, kematian gitu-gitu terus. Ya orang kalau datang itu dinasihatin terus tentang masalah akhirat. Sehingga mereka ternetralisir imannya itu. Intinya dia mengatakan begini, wahai anakku, kalau seandainya tadi orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, Allah tahu nilainya. Lalu dia membaca firman Allah SWT, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala dari Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah, Rabi ibn Huthaim sini memberikan pelajaran kepada kita. Beliau tidak melihat lagi siapa yang terima, tapi bagaimana saya memberikan untuk Allah. Kisah yang lain adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, juga Abdullah bin Mubarak dan banyak ulama-ulama tabi'in yang lain. Mereka itu hampir setiap hari tidak nunggu orang yang datang minta bu, Bapak sekalian. Mereka ingin meraih pahala terbesar dalam sedekah. Apa itu? Jemput bola. Kita yang merasa butuh dengan sedekah itu. Kalau Bapak Ibu niatkan ibadah, kita akan terus mengejarnya. Sholat itu kita nggak mau ketinggalan, kita haji umroh nggak mau ketinggalan, apa saja nggak mau ketinggalan. Kita mau selalu yang pertama mengerjakan karena kita ingin mengejar keutamaannya. Nah seperti itulah ya. Maka ini juga jadi poin penting. Mereka selalu membungkus setiap hari harta mereka, lalu mereka keluar mencari orang-orang yang mau menerima sedekah. Jadi dia merasa dia lebih perlu kepada orang miskin daripada orang miskin perlu kepada dia. Perhatikan bedanya. Kalau kita nggak niat ibadah, kita merasa siapa sih orang ini minta-minta terus. Atau kadang-kadang kita masih negosiasi sama syaitan, nggak usah kasih ini orang masih mampu. Itu karena tidak niat ibadah. Kalau niat ibadah nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Maka setelah mereka memberikan sedekah mereka dengan cara mengantarnya, kalau kita sekarang ke yayasan-yayasan sosial, ke rumah-rumah orang miskin, kita yang dirasa perlu.
Karena mau ngejar keutamaannya. Maka dia setelah memberi, mereka setelah memberi, mereka tersenyum lebar sambil mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah orang-orang ini membawa pahala-pahala, membawa aset-aset sedekah kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Fahami maksudnya ya. Jadi mereka ini sudah berpikir, persepsinya kalau ibadah itu, ini sekarang sedekah yang saya kasih, mungkin uang 1 juta rupiah yang kita kasih, secara hitung-hitungan ada 1 juta rupiah diambil sama dia. Lalu dipakailah untuk kebutuhannya, untuk anaknya, untuk dia segala macam. Tapi nilai 1 juta itu dibawa ke timbangan amal. Dan harus melalui mereka ini. Kan kita sedekah dulu baru bisa sampai ke timbangan amal kan. Orang kalau niatnya ibadah begitu. Dia berpikir, saya bagaimana sampaikan pahala saya sana. Nggak penting siapa yang terima. Akhirnya mereka mengejar itu. Nah itu makna ibadah gitu ya. Orang kalau sudah paham ibadah ini beda sekali pemikirannya. Karena dia merasa perlu dengan ibadah itu. Kenapa kita sekarang masih malas sholat malam, masih malas sholat duha, masih malas ini tunda-tunda baca Quran. Karena kita nggak anggap itu ibadah. Kita nggak anggap ini ada yang kita bisa dapatkan nih. Kalau niat ibadah nggak mungkin. Baca keutamaannya, oh ternyata ini besar, kita akan berlumba-lumba untuk mengejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah itu makna ibadah lebih dalam seperti itu. Ya. Makanya didefinisikan oleh sebagian ulama, ibadah itu adalah semua perkataan, perbuatan, bisa ditambahkan juga niat dan fikiran. Ya. Yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Semua perkataan, perbuatan, ya, niat dalam hati dan fikiran yang diperintahkan dan disukai oleh Allah. Kita bisa lakukan ibadah itu tentunya. Ya, seperti itulah. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, seorang ulama yang lain, siapa yang menganggap bahwasanya siapa yang tidak menganggap bahwasanya dia lebih perlu dengan sedekah yang dia keluarkan daripada orang miskin yang menerimanya, sungguh dia telah menghantamkan sedekah itu ke wajahnya sendiri. Ya, siapa yang tidak menganggap dia lebih perlu dengan sedekah itu yang diberikan ke fakir miskin, dia balik tuh, seakan-akan orang miskin yang butuh sama dia. Dan kali ini siapa yang menganggap dia tidak perlu, lebih perlu terhadap sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka dia seperti sedang menghancurkan amalnya, dia sedang menghantam amal itu, sedekah itu ke wajahnya sendiri. Jadi pekah sekali. Antara itu ibadah dengan bukan ibadah itu hanya sedikit sekali perbedaannya. Karena itu ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu doa karena terpaksa, karena tidak enak, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji orang, selesai urusannya, nggak ada pahalanya. Itu mimpi aja. Ya, betul-betul ada orang, tidak ada orang, kita merasa perlu dan butuh. Nah gitu. Dan butuhnya kepada Allah, itu baru ibadah. Ya. Jadi baca Quran, sholat, segala macam, kejar keutamaannya. Kejar ibadahnya yang dijanjikan kepada kita gitu.